Salam hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya? Baik. Ya, siap ya semuanya. Kita mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas hari ini ya Tuhan, kami akan memulaikan pelajaran kami. Semoga berkati hingga bersama ketenangan yang ada kenyamanan di Bapa. Ini doa kami bersyukur haleluya. Amin. Ya, terima kasih yang sudah pimpin kita di dalam doa. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, salah satu pimpin kita untuk menyanyikan lagu. Kita berdiri bersama-sama ya. Silakan duduk semuanya. Ya, tidak lupa semuanya gunakan maskernya dipakai, ya. Hand sanitizer-nya jangan lupa untuk selalu digunakan setiap kali kita melakukan aktivitas, ya, supaya kita tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran? Ya, silakan sampah-sampah yang masih ada berserakan di mana-mana silakan dipungut, diambil ya. Dia di masing-masing. Ya, diambil apabila ya, kelasnya sudah bersih, jadi kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran siswa-siswi pada hari ini. Miranda hadir, Ibu. Udet, Tessa, Arif, Hadir. tidak hadir. Halangannya apa sih Arif ini? Sakit ya Bu. Sakit ya. Bambang, Apa Bu? Banjir adik-adiknya Bu. Suci, Ibu. Desi, Laura, Pina, Ibu. Selvi, Hadir Bu. Desi, tidak hadir juga Desi ya. Apa Bu? Ningsih, Pelajaran ya Bu. Nova, Senang Bu. Okta, Tahu. Steven, Tahu. ya, oke ya. Jadi diingatkan kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini ya. Nah, selanjutnya masih ingat materi minggu yang lalu? Masih ingat. Nah, apabila masih ingat, apa materi kita minggu lalu? Iya, tentang Pancasila. Coba si Pina, apa yang kamu ketahui materi minggu yang lalu, Pina? Apanya? Coba kamu sebutkan dua nilai dari Pancasila. Nilai subjektif dan nilai objektif Bu. Iya, nilai subjektif dan nilai Objektif. Ada yang ingat nilai subjektif dan objektif itu apa? Nah, Ibu mengingatkan kembali ya, apabila lupa. Nah, nilai objektif itu artinya ya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa lain. Nah, sedangkan nilai subjektifnya itu artinya ya nilai-nilai tersebut itu merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.
minimalnya 70, artinya semuanya harus di atas 70. Ya, nanti Ibu akan memberikan tugasnya. Nah, semuanya di atas 70. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajarannya yaitu mensyukuri nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis konsep dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kompetensi intinya. Ya, kompetensi inti untuk pembelajaran hari ini. Nah, ada 4 KI. Nah, KI yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku yang jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaneria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu kompetensi intinya. Nah, selanjutnya itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan, itu sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk indikatornya itu ada 3. Mensyukuri nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, menghargai dan melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Itu indikator untuk pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, selanjutnya, ya,
materi kita yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah ini merupakan bagian dari materi yang kita pelajari sebelumnya, ya, masih berhubungan ya dengan materi yang kita pelajari, itu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin ada bayangan pembelajaran mengenai tentang wilayah? Ada? Nah, menurut kamu apa itu wilayah? Iya, tempat tinggal daripada penduduk atau warga negara. Ya. Nah, kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu sebelum kita lanjutkan dengan penyajian materi. Ya, ice breaking ya, silakan sama yang pimpin kita datang ice breaking. Ice breakingnya mau berangkat atau kalian atau mau nyanyi? Nyanyi saja lah ice breakingnya ya, supaya boleh meregangkan tangan-tangannya, kaki-kakinya ya. Tangannya saja gerakan tangannya ice breakingnya ya. Ya boleh saling menggunakan gerakan kita menyanyi. Bukan Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang putar badan. ya, silakan putar badannya. Selesai ya. Masih mau lanjut ice breakingnya? Sekali lagi ice breakingnya ya. Sekali lagi ice breakingnya. Nampak? Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, selesai. Ya, selesai ice breakingnya. Masih semangat semuanya? Ya, kalau masih semangat, artinya semuanya siap untuk materi hari ini ya. Nah, sebelum materi, Ibu akan ini gambar. Nampak nggak gambarnya? Yeay. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar persatuan Indonesia. Itu yang kamu ketahui. Nah, selain itu apa lagi yang kamu ketahui tentang gambar ini? Beradat tentang adat istiadat. Ya, adat istiadatnya sama atau berbeda ini? Berbeda. Adat istiadat berbeda. Artinya wilayah tempat tinggal Indonesia itu didiami oleh penduduk yang berbeda-beda, tetapi dapat hidup bersama, ya, dapat hidup bersatu dengan rukun, ya, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia itu adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bersatu kita teguh, iya, bercerai kita unggul. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materinya ya mengenai wilayah. Nah, ini wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ya, wilayah negara itu adalah salah satu unsur dari negara yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya. Dengan demikian, wilayah negara
merupakan tempat tinggal manusia, ya, tempat berdiamnya suatu penduduk. Nah, wilayah itu mencakup bukan hanya wilayah daratan saja, tetapi juga meliputi wilayah terus wilayah kepulauan dan Laut teritorial. ya, laut teritorial beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang kedua itu adalah deklarasi Juanda. Ya. Nah, deklarasi Juanda bahwa setiap perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya atau bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Indonesia. Itu merupakan deklarasi Juanda, ya. Tidak memandang luas atau lebarnya atau bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan. Nah, sebelum dikeluarkannya deklarasi Juanda bahwa laut Indonesia itu bebas, ya. Laut Indonesia itu bebas, itu merupakan satu kesatuan dari wilayah negara Indonesia. Tetapi dengan dikeluarkannya deklarasi Juanda, Indonesia mengandung konsep sebagai negara kepulauan. Ini ruang lingkup dari wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ruang lingkupnya, nah yang pertama itu adalah wilayah daratan. Ya, wilayah daratan. Nah, wilayah daratan itu artinya sebagai suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim atau berdiam warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Jadi wilayah daratan itu mencakup permukaan tanah yang ada di daratan dan tanah yang ada di bawah daratan. Ya, jadi itu merupakan wilayah dari daratan. Jadi di bawah tanah itu ada tanah lagi, gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang kedua itu adalah wilayah perairan. Apa itu wilayah perairan? Yaitu perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan. Itu yang dimaksud dengan wilayah perairan. Ya, di mana wilayah perairan itu diatur di dalam undang-undang, yaitu pasal 1 ayat yang keempat, ya, tahun 1996. Nah, selanjutnya ruang lingkup wilayah negara Indonesia, yaitu wilayah udara. Nah, wilayah udara itu mencakup ruang udara yang terletak di atas permukaan daratan dan lautan Republik Indonesia. Jadi ada berapa ruang lingkup dari wilayah negara Indonesia? Ya, ada 3 wilayah. Ya, ada mencakup yang pertama daratan, yang kedua perairan, yang ketiganya udara. Wilayah udara. Nah, selain ketiga wilayah ini ada disebut dengan wilayah ekstrateritorial. Nah, wilayah ekstrateritorial itu artinya suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian dari suatu wilayah negara. Nah, hal-hal yang termasuk di dalam ketetapan hukum internasional tersebut, nah itu misalnya kapal-kapal layar, ya, yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu, dan tempat atau daerah kerja dari perwakilan diplomatik. Nah, itu
wilayah ini ya. Wilayah apa tadi? Ekstrateritorial. Nah, selanjutnya wilayah daratan. Kita bahas satu persatu ya. Wilayah daratan suatu negara meliputi wilayah negara berdasarkan batas-batas yang mengaturnya. Nah, batas-batas satu negara itu dapat berupa. Nah, yang pertama itu adalah batas alam. Nah, yang pertama Batas alam. iya, batas alam. Nah, batas alam ini adalah batas wilayah suatu daratan yang dibatasi berdasarkan kepada batas-batas yang mengaturnya. Nah, batas alam itu meliputi yang pertama apa ini? Sungai. Yang kedua? Danau. Yang ketiga? Pegunungan. Ini pegunungan. Jadi batas alam itu dibatasi oleh sungai, danau, dan Pegunungan. yang keempatnya? Lembah. Nah, yang selanjutnya batas buatan. Batas buatan itu meliputi batas-batas yang memang sengaja dibuat. Ya, itu namanya buatan. Nah, batas buatan itu meliputi yang pertama apa ini? Pagar. Terus? Tembok. Pagar berduri. Parit. Jelas ya semuanya ya? Jelas. Pagar, tembok, kawat berduri, dan parit. Ada yang tidak tahu parit? Tahu semuanya ya? Tahu. Tahu semua. Atau kawat berduri ada yang nggak tahu? Tahu. Ya. Dan selanjutnya batas perhitungan. Nah, batas perhitungan itu meliputi apa saja? Garis bintang. Dan Garis bujur. ya, garis lintang dan garis Bujur. ya. Nah, selanjutnya teori tentang konsepsi dari wilayah udara. Ada dua teori tentang konsepsi wilayah udara. Nah, yang pertama apa itu? Teori udara bebas. Teori udara bebas. Dan yang keduanya? Teori transportasi udara. Nah, yang pertama teori udara bebas. Itu menurut teori ini ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh Siapapun. Iya, siapapun. Nah, teori udara bebas itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu kebebasan ruang udara tanpa batas dan kebebasan udara yang terbatas. Ya, kalau terbatas itu artinya dibatasi. Kalau tidak terbatas artinya tidak ada pembatasan. Nah, selanjutnya yang kedua itu teori negara berdaulat di negara, yaitu kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atasnya, ya, di atas wilayahnya secara fisik dan secara alamiah, ya, secara fisik dan secara alamiah. Nah, ini bagaimana kewenangan dari pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan perbatasan. Nah, mungkin Ibu tayangkan ya yang untuk kawasan perbatasan ini ya. Nah, ini. Nah, ini pemberdayaan terhadap kawasan Perbatasan. iya, pemberdayaan terhadap kawasan perbatasan. Nah, ini perbatasan, lihat benderanya. Nah, kira-kira menurut kamu ini kawasan perbatasan antara negara mana? Malaysia. Iya, udah? Iya, Malaysia dan Indonesia. Ya, ini adalah kawasan perbatasan. Nah, di mana kawasan perbatasan itu harus diberdayakan, ya, supaya tidak suatu wilayah itu diambil alih oleh negara lain. Jadi harus ada kewenangan pemerintah untuk
wilayah negara dan kawasan perbatasan. Jadi harus ada pengelolaan terhadap kawasan perbatasan dan pemanfaatan atas wilayah perbatasan. Nah, yang keduanya itu mengadakan perundingan dengan negara lain, ya, mengenai penetapan batas suatu wilayah negara. Artinya negara-negara yang berbatasan harus jelas batas wilayahnya, ya, supaya tadi yang ibu sampaikan tadi tidak terjadinya pengambil alihan wilayah atau batas suatu negara. Nah, selanjutnya membangun atau membuat tanda batas wilayah suatu negara. Tadi sudah, ya, batas-batas negara tadi berupa batas buatan tadi meliputi apa tadi? Kawat. Ya, kawat berduri. Nah, salah satu daripada kewenangan pemerintah itu adalah melakukan atau membuat tanda batas. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat batasnya itu adalah kawat berduri. Ya, kawat berduri. Ya, untuk membatasi satu negara dengan negara yang lain. Selanjutnya itu melakukan pendataan atau pemberian nama pulau-kepulauan serta unsur dari geografisnya. Jadi setiap batas negara itu harus diberi nama, ya, diberi nama. Terus memberikan izin lintas batas damai kepada kapal-kapal yang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan. Nah, ini apabila di perbatasan kawasan perairan, ya, supaya tidak terjadinya pencurian, ya, kekayaan alam yang ada di wilayah perairan, misalnya pencurian ikan, gitu ya, kapal-kapal melayar, jadi wilayah negara lain. Nah, selanjutnya menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi penerbangan internasional untuk perjalanan keamanan. Jadi batas-batas wilayah suatu negara itu dilarang untuk dilintasi oleh penerbangan. Ya. Jadi ada kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Nah, selanjutnya menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan warga negara dan di kawasan perbatasan. Jadi harus diberdayakan di kawasan perbatasan ini, ya. Diperhatikan warga negaranya. Diperhatikan warga negaranya supaya warga negara perbatasan itu dia kan, ya, merasa diperhatikan oleh pemerintah, ya, untuk pemberdayaan kawasan perbatasan. Nah, bagaimana kewenangan pemerintah yang terakhir itu adalah kewenangan pemerintah adalah mengelola dan memanfaatkan wilayah negara itu dengan membuat atau memperbarui peta wilayah negara, ya, sekurang-kurangnya itu 5 tahun sekali, ya, dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau istilah lainnya DPR, ya, DPR. Nah, selanjutnya batas-batas dari wilayah negara Republik Indonesia. Ya. Nah, batas-batas wilayah dari wilayah negara Republik Indonesia negara
yang melimpah. Nah, Indonesia memiliki kekayaan di atas tanah seperti area sawah dan hutan, serta kekayaan alam di bawah tanah seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, dan tembaga. Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang melimpah. Nah, selain itu, wilayah lautan Indonesia kaya akan ikan, terumbu karang, maupun kekayaan laut yang lainnya. Nah, semua kekayaan laut alam Indonesia itu merupakan anugerah yang tidak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu, kekayaan alam di Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dilestarikan. Nah, ini Ibu perhatikan ya. Nah, ini ya, untuk pemanfaatan wilayah. Ya. Nah, untuk pemanfaatan wilayahnya ya, bagaimana pemanfaatan wilayah dari NKRI. Nah, itu juga diatur di dalam pasal 33 ya. Nah, yang terdiri dari berapa ayat? Ya, 3 ayat. Nah, yang pertama itu adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini negara menguasai kekayaan alam. Terus yang kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu adalah bagaimana pemanfaatan atas kekayaan sumber daya alam ya, dalam wilayah NKRI. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Ada yang mau ditanyakan mengenai materinya? Ada yang kurang jelas mengenai wilayah tadi atau ya, silakan ditanyakan. Ada ya? Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Apa itu deklarasi Juanda? Saya lupa tadi, Bu. Oh ya, deklarasi Juanda ya. Nah, Ibu ulangi kembali untuk deklarasi Juanda ya. Nah, deklarasi Juanda, konsep dari deklarasi Juanda itu adalah konsep dari negara kepulauan yang bercirikan kepada Nusantara. Ya, itu yang dimaksud dengan deklarasi Juanda. Nah, selain Vina, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Bu, dia menganut undang-undang nggak, Bu? Ya, yang menganut ya, Dia menganut undang-undang nggak, Bu? menganut undang-undang. Itu diatur oleh undang-undang yang mengaturnya, ya. Masih ada pertanyaan yang lain ya? Ya, masih ada Suci? Nggak ada ya. Berarti semuanya jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan tayangkan untuk videonya.
Menarik tidak videonya? Menarik. Menarik? Menarik. Bagus ya. Ibu tanya ya tentang videonya. Tadi videonya mengenai apa? Negara. 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Nah, salah satunya apa? Timur Leste. Ya, salah satunya Timor Leste. Terus Australia. Australia. Terus Malaysia. Malaysia. Paham ya semuanya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompoknya untuk diskusi. Atau kamu pilih sendiri? Ini sendiri ya, Bu. Nah, kamu pilih sendiri. Ibu hanya menentukan kelompok satunya Miranda, kelompok duanya Ujet, kelompok tiganya Gina. Siapa sih Miranda? Kelompoknya siapa yang kamu pilih? Desa, Bu. Tessa. Kalau Ujet, kelompoknya pilihnya siapa? Laura sama Suci. Vina, kelompoknya pilih siapa? Desi sama Sati. Desi sama ya. Oke ya. Nah, untuk diskusinya nanti kamu bahas yang materi yang kita pelajari berdasarkan videonya. Ya, kamu bertukar pendapat atau bertukar pandangan mengenai materi yang dibahas hari ini. Ya, boleh sambil duduk ke tempatnya. Nah, ada pun sudah ya di tempat duduknya. Ya, ke tempat duduknya. Ya. Nah, ada pun penilaian. Ya, yang Ibu nilai itu adalah penilaian sikapnya. Ya. Nah, Ibu lihat sikap kamu itu ya dalam kerjasama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ya, terus penilaian dirinya. Ya, kamu itu selama kegiatan diskusi ikut tidak sambil kamu kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu membacakan ketentuan mengenai isi ya. Yaitu terus selama diskusi ya kamu ikut tidak mengusulkan ide atau batasan. Ya, ketika diskusi kamu mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau tidak. Ya. Apakah kamu ikut atau tidak ya? Terus dalam menyimpulkan hasil diskusi, ya ikut tidak kamu untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Terus menilai teman sebaya, artinya menilai temanmu. Ya. Itu mau tidak kamu menerima pendapat teman pada saat diskusi. Terus bagaimana memperoleh, ya memberikan solusi terhadap permasalahan. Ya, apabila ada masalah kamu berikan solusinya. Ya. Terus memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok. Ya, kamu memaksakan tidak ya temannya itu untuk kelompoknya ya, untuk tidak memaksakan pendapat sendiri ke kelompok lain. Terus marah pada saat dikritik. Ya. Jadi pada saat Anda jawab berbeda pendapat itu biasa ya, tapi marah tidak pada saat dikritik. Nah, untuk pengetahuannya nanti Ibu akan membagikan soal ya ketika kamu
lainnya. Ya. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi ya kamu terhadap pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, dalam kegiatan tanya jawab nanti, bagaimana kesesuaian respon dengan pertanyaan. Terus kesesuaian antara keserasian dalam pemilihan kata dan kesesuaian dalam pemilihan kata atau dalam penggunaan tata bahasa. Ya, sambil dikerjakan, ibu kamu di belakang ya. Sudah ya. Gimana nih? Ada yang bisa dibantu ibu? Coba lihat. Ibu. Gimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Ada? Ada ya? Gimana, selesai? Sebelum Masih ya, tunggu kelompok 2 ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah,
Kita lanjutkan dengan presentase. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil sintese kami. Pengertian wilayah negara dan deklarasi di Juanda. Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya wilayah sebagai salah satu syarat mutlak untuk mendirikan negara. Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayahnya sendiri. Wilayah Indonesia termasuk dalam divided of separate, yaitu suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau negara lain. Penjelasan mengenai wilayah Indonesia telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 25A, Undang-Undang Nomor 43 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008. Deklarasi di Juanda menegaskan wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan deklarasi di Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya, dari kelompok. Wah, ya diwakilkan oleh Laura ya. Mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya, wilayah Indonesia kan dibagi menjadi wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan wilayah ruang angkasa. Jadi pertanyaan dari kelompok kami, apa yang dimaksud dengan wilayah perairan? Ya, silakan kelompok 1, apa yang dimaksud dengan wilayah perairan? Apakah mau langsung dijawab atau dicari dulu jawabannya? Masih ya, atau bertukar pendapat dengan temannya. Kami kelompok kami menjawab. Iya, silakan. Jadi saya menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Pasal 1 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa wilayah perairan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan, kepulauan, dan perairan pendalamannya. Sekian. Iya, terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jelas ya kelompok 2 ya? Kelompok 3? Jelas, Bu. Jelas. Nah, selanjutnya apabila tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup negara Indonesia dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan manfaat wilayah dan kawasan perbatasan. Kewenangan pemerintah dalam mengelola kawasan terancam dalam peraturan mengenai batas wilayah antara negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan wewenang pemerintah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaat wilayah negara dan kawasan perbatasan, mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penempatan batas wilayah negara, membangun dan membuat batas wilayah negara, memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial, membuat dan memperbaharui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada DPR sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali, menjaga keutuhan dalam dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kelompok. Ya, kelompok 3.
Ya, Ibu tegaskan lagi ya, mengapa pemerintah perlu melakukan pengawasan di zona tambahan. Ya, silakan didiskusikan dulu dengan temannya, cari dulu jawabannya. Ya. Apabila sudah siap, baru nanti dijawab. Gimana? Sudah? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, dan saniter. Ya, itu jawabannya. Gimana? Jelas tidak? Jelas, Bu. Atau ada masih ditanyakan? Benar, Bu. Jelas. Jelas ya. Kelompok 1 jelas ya? Jelas Bu. Ya, kalau sudah jelas, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan materi. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan batas wilayah negara dan kepulauan negara atas kekayaan alam dan wilayah NKRI. Wilayah Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang bersinggungan dengan sejumlah negara, baik di daratan maupun di lautan. Batas wilayah Indonesia dapat dilihat dari sisi barat, timur, utara, dan selatan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Indonesia memiliki kekayaan di atas tanah seperti area sawah dan hutan, serta kekayaan di bawah tanah seperti minyak bumi. Di Indonesia juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Semua kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kekayaan alam di Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dijaga agar dapat dinikmati generasi penerusnya. Negara diberikan wewenang dan undang-undang untuk mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh kekayaan alam di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Baiklah, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain yang mau tanya, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 mengenai materi yang dibahas oleh kelompok 3. Ada yang kurang jelas? Ya, silakan kelompok 1. Pertanyaannya, keterkaitan antara hak penguasaan negara dengan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Silakan kelompok 3 cari dulu jawabannya, bertukar pandangan, pendapat dengan temannya ya. Nah, setelah selesai nanti baru dijawab. Tanyakan juga kawannya ya. Sudah ya? Ya, silakan kalau sudah. 1. Melindungi dan menjamin seluruh hak rakyat yang terdapat di dalam atau di muka bumi dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung. 2. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Sekian. Iya. Jelas kelompok 1? Jelas Bu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 3. Kelompok 2 gimana? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya, jelas ya artinya. Kelompok 1 masih ada? Tidak ada Bu. Tidak ada, berarti semuanya Jelas. Ya, terima kasih hari ini sudah melakukan kegiatan diskusinya secara aktif. Ya, semuanya terlibat aktif hari ini ya, tidak ada yang tidak aktif, semuanya bekerja sama dengan baik sesama kawannya ya. Tidak memberikan kritikan, juga mau menerima kritikan dari kawannya. Jadi semuanya aktif hari ini dan Ibu nilai bagus ya untuk kegiatan diskusinya. Kita berjalan dengan Baik. lancar dan baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu SPT enggak? Perlu tidak SPT-nya? Kita SPT dulu ya? Atau gimana? Lanjut. Lanjut ya Bu. Lanjut ya Bu. Lanjut ya. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama
menjadi daerah tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya. Dengan demikian, wilayah negara meliputi daratan, perairan, kepulauan dan laut teritorial beserta sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, ruang lingkup dari wilayah negara itu mencakup wilayah daratan, Perairan, perairan, apa lagi? Udara, dan ruang angkasa. Nah, batas-batas wilayah daratan tadi dibatasi oleh adanya batas alam, buatan dan perhitungan. iya, dan batas perhitungan. Ya, mantap ya semuanya hari ini. Nah, batas wilayah negara Indonesia ya, di sisi baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. ya, di sisi timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Republik dan Pulau Negeri. iya, Samudra Pasifik. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia, Malaysia. Dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Perairan Australia. iya, perairan Australia. Ya. Nah, bagaimana kekuasaan alam dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu diatur di dalam pasal 33, yaitu ayat 2. Itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya oleh rakyat. Ya. Nah, sebagai refleksinya untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, untuk refleksinya, ya, wilayah merupakan suatu muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup bagi warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara itu meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan. Sehingga suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, tanah, air, dan udara. Nah, pembagian kekuasaan negara juga mencakup wilayah teritorial, ekstrateritorial, yaitu suatu wilayah atau suatu daerah karena ketetapan hukum nasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian dari suatu wilayah negara. Hal-hal yang termasuk di dalam ketetapan hukum tersebut adalah kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu dan tempat atau daerah perwakilan diplomatik. Nah, sebagai refleksinya, apa yang akan dilakukan ya, oleh Anda, ya kamu ya, untuk menjaga keutuhan wilayah tempat tinggal Anda sendiri? Yang pertama apa? Iya, memelihara wilayahnya. Selain itu, Melestarikan iya, melestarikan ya kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, saya rasa dua jawaban itu sudah mewakili ya untuk refleksinya. Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya, ya, untuk pembelajaran di berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya. Nah, untuk materi minggu depan ya mengenai warga negara dan penduduk Indonesia itu silakan kamu pelajari. Ya, silakan kamu pelajari, kamu cari bukunya, dipelajari supaya minggu depan paham dan mengerti. Ya. Nah, selain tujuan pembelajarannya, selain materi yang akan disampaikan, ibu juga akan memberikan PR, ya. Ditulis ya PR-nya, disalin.
Ya, PR-nya. Nah, yang pertama, bagaimana bentuk rasa syukur kita atas wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Nah, itu yang pertama ya. Nah, bagaimana kita bentuk rasa bersyukur kita atas wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alamnya. Terus yang keduanya, bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara. Nah, jelas nggak? Jelas. Terus yang selanjutnya, apakah pemerintah Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam dengan baik? Selanjutnya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sudah dapatkah memakmurkan seluruh rakyat? Nah, itu sebagai tugasnya, sebagai PR-nya, kamu buat dalam bentuk analisis. Ya, dibuat dalam bentuk analisis, boleh disertai dengan gambar. Ya, kamu sertai dengan gambar sebagai pendukung dari analisis yang kamu buat. Nanti minggu depan pada saat pertemuan berikutnya PR-nya dikumpulkan. Ya, Bu, paham semuanya? Paham. Apakah ada pertanyaan? Dikerjakan tadi tulis tangan, Bu. Ya, boleh ditulis tangan, boleh juga menggunakan ketikan. Nah, apabila menulis tangan berarti disertai dengan gambar, gambarnya tempel, ya. Ditempel, entah kamu ambil dari koran, dari majalah atau apa. Tetapi kalau dia print ya tinggal saja gitu ya, langsung di print saja begitu. Nah, Ibu rasa jelas untuk PR-nya ya. Nah, ini Ibu akan bagikan ini ya untuk soal pilihan gandanya. Ini sebagai pekerjaan kamu di rumah nanti ya. PR-nya masih kamu ya. Nanti itu dikerjakan ya, dikumpulkan secepatnya ya, dikumpulkan secepatnya. Soalnya kan silakan kerjakan di lembaran kertas itu. Tinggal silang, Bu. Ya, nanti ya. Boleh tulis namanya, nanti dikerjakan di lembaran kertas itu. Nah, nanti setelah selesai baru dikumpulkan. Ya, tinggal kamu tulis namanya saja. Ya, baru selesai dikumpulkan. Nah, apabila sudah selesai, nanti saja ngerjakannya ya. Selesai? Belum.
silakan diayakan. Nah, terima kasih semuanya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, semuanya tadi sudah diskusi, sudah berjalan dengan baik. Nah, tugasnya juga sudah dikerjakan. Ya, semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan selanjutnya kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk menutup seluruh kegiatan kita pada hari ini, kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Setelah berdoa nanti baru kita. Nah, siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Pertama kali kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu untuk permintaan Bapa. Kami sudah menyelesaikan pada kami dengan baik. Dan sekarang kami ingin pulang, kiranya kamu berkati kami Bapa, berkatilah guru-guru tengah dari kami Bapa. Dan ini doamu kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Ya Tuhan Yesus sebenarnya. Amin. Ya, boleh. Siap berdiri. Salam.